proses yang tertunda. Dari kejauhan kakiku melangkah untuk mencari jati diri yang tertunda di waktu itu. Langkah demi langkah telah aku lakukan untuk menyeberangi lautan, bersamaan dengan patahan-patahan ombak kecil. Negeri kecilku berada di kejauhan. Untuk melangkahkan kaki, aku pun harus memeluk mentari, agar dahaga yang mulai kering di keningku kembali mengalir. Waktu demi waktu, semuanya berjalan sesuai dengan keadaan. Namun, semuanya tak kunjung aku dapatkan dalam prosesku. Saat negeri kecilku aku tinggalkan, pikiranku hanya tertuju pada sapaan ombak dan mentari. Kini aku hanya bisa memotivasi diriku agar selalu melangkah untuk menyambung kembali patahan-patahan yang mulai terkikis di pikiranku. Kini diriku berada di perantauan negeri seberang, dalam rangka mencari sesuatu nasib yang aku tinggalkan dulu. Di atas kapal, aku mulai merenung, memandangi desakan ombak besar. Pikiranku hanya tertuju bagaimana untuk kembali ke negeriku. Wahai sahabat-sahabat yang sedang belajar pada keadaan, jangan engkau mengabaikan proses yang kau jalani saat ini, karena penyesalannya sangatlah besar di kemudian hari. Malam semakin gelap, namun keadaan tak pernah merubah situasi, karena semuanya hanyalah intuisi yang bersifat drama. Bulan ataupun bintang, semuanya akan padam ketika sang fajar menghampirinya. Di balik kerudungmu aku berdoa. Angin malam telah menyapaku. Dengan desakan rindu mulai kuagungkan di dalam kalbu. Hati yang selalu berselimut kegundahan kini telah menjadi orientasi untuk aku ucapkan lewat doa. Jarak hanya menjadi alasan agar diriku dan dirimu dipisahkan. Aku yang mulai terlena dengan parasmu harus menunggu pelangi agar benih cinta yang telah tumbuh ini tidak merasakan penantian. Di setiap doa, hanya dirimu yang menjadi alasanku untuk tetap hidup. Kau bagaikan aksara di balik selendang suci. Saat kaki kita berpadu untuk melangkah, tubuhku kuserahkan untuk melindungimu, agar tidak ada orang yang berani menyakitimu. Wahai angin malam, akankah ragaku dan raganya mampu untuk berpadu? Jika tidak, biarkan dia berjalan dengan payung yang kuberikan, agar ketika diri ini mati, dia mampu membayangkanku dengan payung yang kuberikan. Setiap tetesan air yang berjatuhan dari udara, itulah sifat kita yang tidak saling merangkul untuk menjalin kasih. Surga kecil yang didambakan dalam hidup ini telah menghilang saat diri ini tak mampu memilikimu. Bulan yang mulai terang kini terasa tak bergairah saat kabut rindu terpampang di kegelapan. Api yang telah membakar tubuh ini telah memisahkanku dengan kehidupan, hingga kita harus bertemu dalam doa yang kita impikan. Mawar yang indah tak selamanya wangi, sama halnya dengan kehidupan. Rembulan yang menyinariku telah membawamu ke dalam mimpi indahku.
progres dan idealisme rakyat. Ketika imperialisme menggugat kemiskinan, nasionalisme memetik persatuan bangsa, dan demokrasi merajuk di panggung demonstrasi. Ekonomi telah menjadi dasar kebutuhan. Lembaga telah menghadirkan amunisi perjuangan, dan asas telah menjadi payung untuk melindungi rakyat. Retorika yang bersuara di meja rakyat dan intonasi kemiskinan merajuk di pemikiran, bersamaan dengan angan-angan. Kau adalah nasionalis yang tahu akan penderitaan rakyat, namun dia membisu mencari kelonggaran untuk mencuri. Rakyatmu telah sengsara dalam perjalanan hidupnya, namun kau tetap tersenyum dengan praktis. Idealisme yang membuatmu tumbuh dengan dewasa telah kau badaikan dengan intuisi yang kau miliki, hingga rakyat kecilmu terbunuh dengan penindasan kebutuhannya. Telah terlahir generasi yang memiliki kecakapan intelektual yang matang untuk menjawab kekeliruanmu yang sudah fatal adanya. Semangat yang dihasilkan pendidikan telah mengantarkan suara untuk kau telaah sebagai kesalahanmu. Dunia jalanan sebagai istana demokrasi kini telah menjadi panggung sandiwara para penjilat kebijakan dengan idealisme yang mengatasnamakan rakyat. Kau junjung dengan kebohongan yang struktur. Rakyat menyaksikan jutaan syair yang bersuara di mulutmu. Ketika pedang organisasimu kau jadikan alat untuk membunuh rakyat. Tatkala nasionalisme yang mengikat persatuan bangsa Indonesia kini telah hancur ketika kekuasaan jiwa menguasai pikiranmu. Prasangka Pancasila telah menjadi sarang pencuri idealisme. Kuukir namamu di terik sinar senja dengan nama perempuan di ujung senja. Wahai sang senja pujaan, engkau adalah pemilik kedamaian. Hingga daku bertanya tentang sosok keindahan. Dari dimensi apa engkau diciptakan? Kedamaian serta keindahanmu banyak meninggalkan jejak kerinduan, hingga engkau membiarkan derai air mata yang terus bercucuran, tak terasa telah kering disapu oleh derasnya angin yang terus berhembus, bagaikan gelombang lautan yang terus menerpa karang. Terik sinarmu menggambarkan cobaan yang kau berikan, yang datangnya secara tiba-tiba. Setiamu adalah bentuk kedewasaan, hingga tak membiarkan seorang pun bisa merobohkan tiang asmara yang sempat kau pegang. Sungguh mulia keangkuhanmu, bagaikan Aisyah yang terus setia menanti kekasihnya untuk kembali menjamunya, sambil tangan menggenggam sehelai cinta yang terbuat dari sebatang lidi. Mungkin bagimu ini amatlah tak berharga dibandingkan perhiasan yang ada di toko. Asal kamu tahu, ku siapkan semua ini pagi hingga sore hanya mau membuktikan bahwa aku sayang dan cinta kepadamu. Janganlah kau pandangi semua ini terbuat dari apa, tapi pandangilah dengan makna yang berbeda, yaitu bahwa aku selama ini setia menantimu di tempat ini, tempat yang telah engkau janjikan untuk kembali.
Meskipun aku tak kuat menahan rindu yang telah engkau berikan, tetapi aku selalu berusaha terlihat tegar. Di sini, hanya inilah yang aku miliki. Entah engkau mau menerimanya atau tidak, setidaknya aku sudah berusaha membuatmu bahagia. Jika semua pengorbanan ini sia-sia, aku hanya bisa tunduk dan menerima. Tundukku bukan berarti aku tak berdaya, melainkan betapa berharganya kau di mataku. Menerima bukan berarti mengikhlaskan untuk pergi, tapi dengan mengikhlaskanmu untuk melihatmu bahagia. Bagiku, itu amatlah lebih dari cukup untukku, karena engkau telah berkata jujur bahwa engkau tidak mencintaiku. Di balik jeruji hidup, kasih sayang ibu selalu tak pernah pudar dalam membimbing dan melindungi anaknya yang sedang berjuang melawan kenyataan hidup yang penuh dengan rintangan dan konsekuensi yang sebelumnya tak pernah kita pikirkan. Ibu dan ayah yang selalu berjuang menafkahi sang buah hati tercinta, tak pandang berat beban yang mereka pikul, tetapi mereka tak pernah mengeluh demi melihat anaknya sukses dalam menata impian dan cita-cita yang mereka impikan. Betapa cinta dan sayangnya mereka terhadap anaknya. Kadang anaknya sering juga masih membentaknya, tapi mereka selalu diam menundukkan kepala tanpa mengeluarkan kata sedikit pun. Sungguh berdosanya kita sebagai anak. Di balik diam seorang ibu, ada sesuatu yang terselip dalam benak mereka yang tak bisa ibu ungkapkan. Cintailah mereka, hargailah mereka sebelum kita dipisahkan oleh kuasa alam. Bimbingan serta kasih sayangnya adalah bentuk amanah. Tanggung jawabnya adalah bentuk kebenaran, agar kedepannya kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada, tanpa mengkerdilkan sesama, apalagi merugikan orang lain. Tentu itu yang ibu tidak inginkan. Jujurlah, bertanggung jawablah jika ingin disayangi oleh orang banyak. Gunakanlah pengetahuan sesuai dengan jalannya. Jangan kau gunakan pengetahuan itu untuk memperbodohi orang banyak. Rahasia ibu untuk anaknya. Didiklah rakyat dengan organisasimu, dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Ibu siap lepaskan, asalkan nak berjuang dari kebenaran. Aku di sini selalu mendoakanmu. Kelak kamu bisa menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara. Sebab prinsip itu adalah segalanya. Dari prinsip yang nak tanamkan akan mampu menciptakan materi. Karena materi ada, karena adanya pengetahuan. Olehnya itu, jangan pernah mengeluh dengan kekuranganmu saat ini. Ciptakanlah kebahagiaanmu dengan makna yang berbeda, yaitu cintai dirimu sendiri.